Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Rahayu dari Prodi Komputerisasi Akuntansi jurusan Akuntansi dengan NIM D211911074 semester 7 kelas C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas saya atau proyek UAS saya di mata kuliah pemrograman visual lanjutan. Sebelumnya telah saya perlihatkan di awal tadi hasil dari aplikasi yang saya buat atau program yang saya buat, yaitu perancangan laporan penerimaan dan pengeluaran kas. Nah, sebelum masuk ke Visual Studio, saya di sini akan menjelaskan dan saya akan memperlihatkan terlebih dahulu di bagian database. Sebelumnya teman-teman bisa buat dulu database, mau pakai Heidi ataupun pakai PHP MyAdmin sebenarnya bisa. Dan sebelumnya harus mengaktifkan atau start dulu exam PP. Nah, di sini ada dijelaskan. Nah, antara Apache sama MySQL harus di-start. Dan sebelumnya harus punya dulu aplikasi, harus install dulu exam atau sama visual. Untuk database gak harus Heidi, tapi bisa di PHP MyAdmin. Nah, selanjutnya setelah membuka Heidi, lalu membuat database baru. Di sini bisa diklik kanan, lalu di sini ada create new dan ini ada buat database. Namun saya kan sudah buat. Di sini ada project UAS. Nah, ini jadi database saya nanti ketika saya membuat program di Visual Studio. Lalu setelah membuat database, di sini ada 3 tabel yang saya buat. Tabel yang pertama yaitu user. Di sini tabel user berisikan 4 field. Field yang pertama itu username, nama, password, jabatan. Dan di sini username dijadikan primary key. Lalu ada tabel penerimaan kas dengan 4 field. Yang pertama yaitu ID transaksi, kedua tanggal, ketiga keterangan, dan keempat ada nominal. Di keempat ini pun yang dijadikan primary key di bagian ID transaksi. Selanjutnya ada tabel pengeluaran kas. Untuk di tabel pengeluaran kas pun terdapat 4 field dan ID pengeluaran menjadi primary key. Nah, setelah membuat 3 tabel di dalam satu database ini, bisa langsung lanjut di pembuatan Visual Studio. Nah, berhubung saya sudah membuat, jadi yang pertama yaitu saya membuat form register. Di sini di bagian form register, saya membutuhkan kurang lebih ada 5 label, ada 1 group box, ada 2 button, ada 3 text box, lalu ada 1 combo box. Nah, di sini semua itu berfungsi nantinya untuk register user baru, karena sebelum memasuki aplikasi yang saya buat harus punya dulu akun. Sebelum login harus bikin dulu register. Lalu selanjutnya di sini saya akan mencoba memperlihatkan bagian codingannya. Nah, ini source code-nya telah saya buat sebelumnya. Ini ada import MySQL data, MySQL client, sama import system data. Dan sebelumnya, sebelum ke semua itu di bagian Visual Studio harus menambahkan add reference. Nah, bisa diklik kanan di bagian project UAS, lalu di sini ada add, bisa add reference. Nah, di bagian add reference ini harus memasukkan sama yang seperti saya masukkan di bagian browse. Nah, ini MySQL data DLL ini perlu dimasukkan karena untuk menghubungkan antara Visual Studio dengan database. Lalu setelah itu ini bagian yang saya gunakan. Nah, ini ada BTN register. Di bagian sini merupakan codingan untuk button di register.
untuk membuat akun baru, lalu di bawahnya lagi ada form register. Ini form register tuh di bagian yang ininya. Nah, ini semua ini tuh maksudnya form register. Ini codingannya. Lalu setelah itu ada membuat set combo jabatan. Ini tuh bagian combo box yang ini untuk mengisi pilihan jabatan. Lalu setelah itu di sini ada BTN kembali. BTN di sini tuh button di bagian yang kembali. Ini button kembali. Jadi pada button kembali ini tuh untuk memunculkan form login karena sudah membuat registrasi akun di form register. Nah, setelah itu kita bisa mencoba untuk men-start terlebih dahulu di bagian form register. Nah, sebelumnya karena saya sudah membuat sampai beres, jadi di sini di bagian project was ini kita harus memilih dulu bagian mana yang mau kita start, soalnya gak bisa langsung start gitu aja. Ini bagian register karena kita mau coba start, kita bisa coba start. Nah, akan muncul form register seperti ini. Kita bisa mencoba dengan nama lengkap bernama Melati Suciani. Lalu username Melati Suciani. I-nya 2 dan yang password ini bebas sebenarnya, kita tambah aja passwordnya 123. Lalu pada bagian jabatan di sini kita masukkan pegawai. Nah, di sini kita bisa register. Nah, data berhasil disimpan, berarti username Melati Suciani telah tersimpan di database. Oke, kita kembali. Nah, ini kembali ke bagian login. Nah, setelah itu setelah terregister, kita bisa coba buat form login. Di bagian form login, desain yang telah saya buat seperti ini. Di sini ada link label. Nah, bagian link label ini tuh buat kalau semisal belum bikin akun. Nah, bisa diklik di bagian buat akun ini. Lalu di sini ada yang beda, yaitu centang lihat. Di sini bisa melihat untuk melihat password. Bagian codingnya seperti ini. Ini yang telah saya buat. Di sini form login, loadnya. Lalu ini cek login. Di bagian sini ada button. Ini button login tuh buat masuk ke form selanjutnya. Lalu di sini ada button keluar. Ini buat keluar dari aplikasi, bukan buat kembali karena nggak bisa kembali juga. Lalu di sini ada link registrasi. Di sini tuh buat yang tadi yang kalau misalkan belum punya bisa klik yang bagian situ. Lalu ada juga di sini combo box yang lihat. Nah, ini sebelumnya ini checkbox yang lihat. Ini maksudnya buat melihat password yang tadi sempat menjadi bintang-bintang. Nah, kita bisa men-start di sini. Oke, kita ubah lagi. Kita coba start. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, untuk di bagian username, kita bisa masukin yang tadi yang baru kita registrasi ataupun yang sudah sebelumnya dibuat dan ada di database. Coba kita masukkan yang tadi barusan kita buat, yaitu Melati Suciani. Nah, untuk passwordnya berhubung tadi 123. Nah, apabila lupa password ataupun ragu dengan password, di sini bisa klik lihat. Apabila sudah benar bisa diklik lagi. Nah, di sini tadi kan ada bagian buat akun. Apabila memang belum punya akun, di sini bisa buat akun terlebih dahulu, lalu kembali ke form registrasi. Nah, mungkin karena kita sudah membuat,
kita bisa kembali di sini, kita bisa langsung masuk karena ini udah benar. Kita masuk. Nah, ada username atau password kita yang salah. Mungkin kita bisa periksa kembali di bagian mana. Kita cek lagi apanya yang salah. Kita coba ulang dengan username Melati Suciani, lalu password 123 yang tadi kita buat. Nah, ini 123, kita masuk. Nah, apabila benar, maka akan langsung keluar message box seperti ini, selamat datang. Lalu akan masuk ke bagian form menu utama. Sebelumnya itu memang yang telah saya buat, jadi teman-teman bisa membuat terlebih dahulu. Nah, oke, kita lanjut lagi. Di sini saya telah membuat form menu utama dengan 4 button dan ada logo juga dari toko yang saya jadikan objek penelitian. Pada 4 button ini tuh ada fungsinya tersendiri. Ini untuk masuk ke form penerimaan kas, dan yang ini untuk masuk form pengeluaran kas, dan yang ketiga yaitu untuk masuk form laporan atau pencetakan, dan ini buat logout. Kita lihat bagian codingan atau source code dari form menu utama. Nah, pada form menu utama hanya sedikit source code-nya atau codingannya, karena ini cuman ke bagian show, dialog, show, dan sebagainya. Karena untuk bagian yang sini nggak terlalu banyak juga fungsi codingannya. Jadi di sini cuman di bagian button penerimaan yaitu show form penerimaan kas, lalu pada button pengeluaran show bagian form pengeluaran kas, lalu di button laporan yaitu show dialog bagian form laporan, dan yang terakhir yang exit atau logout yang tadi di sini bisa langsung diklik N. Kenapa N bukan me.close? Karena untuk me.close tuh hanya mengeluarkan satu form. Namun untuk bagian N ini tuh untuk mengeluarkan satu aplikasinya, satu programnya, seperti itu. Oke, kita coba buat kita bisa coba buat start. Nah, akan muncul seperti ini. Ini button yang telah kita buat tadi. Ini button semua sudah berfungsi karena formnya telah kita buat juga. Untuk penerimaan kas seperti ini yang telah saya buat. Lalu ada pengeluaran kas, ada laporan, ada juga form keluar seperti ini. Nah, oke, kita lanjut lagi buat di bagian form atau desain penerimaan kas dan pengeluaran kas. Oke, ini penerimaan kas yang telah saya buat. Oke, di sini tuh terdapat satu yang beda dari yang sebelum-sebelumnya. Di form sebelumnya belum ada, dan di sini sudah ada, yaitu data grid view. Kenapa di sini ada data grid view? Karena di sini tuh akan memunculkan data dari database yang telah kita buat tadi, yang telah kita input datanya akan muncul di data grid view. Nah, kita juga terdapat 4 button. Di sini tuh ada simpan, hapus, edit, dan kembali. Kita lihat bagian source code-nya atau codingnya. Oke, coding ini lumayan banyak, dan ya ini sebenarnya ada sub bersini tuh dikhususkan buat menghapus data yang sebelumnya keisi. Sebelumnya di sini ada isi. Nah, di bagian text box ini tuh berisi semua karena bekas menginput ke data grid view atau ke database. Nah, kita tuh bisa langsung menghapus di bagian sub yang bersih. Lalu ada sub data load, ini tuh untuk koneksi ke database-nya. Lalu di sini ada form penerimaan kasnya, yang form yang itunya ini kita bisa memanggil data load.
Lalu di sini ada button simpan atau kita namakan BTN simpan. Di sini tuh untuk menyimpan data yang kita tadi masukkan atau untuk menginput data yang kita masukkan ke database dengan masukkan insert into tabel yang ada di database namanya. Lalu ini sesuai dengan urutan yang ada di database field-fieldnya. Nah, setelah itu di sini juga ada button hapus. Di sini untuk menghapus data yang ada di database yang telah kita input ternyata kesalahan, nah bisa dihapus sebenarnya ada di button delete. Lalu di sini ada data grid view hasil. Nah, kenapa ada data grid view hasil dengan sel mouse double klik? Di sini tuh biar ketika kita mau menghapus, mau mengupdate satu baris data, itu tuh tinggal diklik di bagian data grid view. Nanti kita bisa lihat di bagian kalau udah di start. Lalu di sini ada button button edit atau update. Di sini tuh kita bisa mengupdate data apabila terjadi kesalahan di nomor transaksinya ataupun di keterangan atau bahkan di nominal dan tanggal. Nah, setelah itu di sini ada button kembali. Button kembali di sini tuh buat balik lagi ke form menu utama, siapa tahu mau logout atau seperti apa. Oke, kita di sini bisa langsung coba start bagian penerimaan kas. Oke, kita mulai start. Nah, setelah tadi di start akan muncul seperti ini. Nih teman-teman yang tadi telah dijelaskan di bagian data grid view. Lalu ini kita coba input data dengan nomor pemasukan. Coba di 112 pada tanggal sekarang aja 1 Februari. Lalu keterangan terjual satuan set pakaian muslimah. Lalu nominal harganya 250.000. Nah, kita bisa simpan. Nah, data berhasil tersimpan apabila emang datanya benar, maka data berhasil tersimpan. Berarti codingan tadi sudah benar. Nah, untuk mencoba menghapus data di sini bisa, yaitu di contoh kita menghapus ini pada transaksi tanggal 4 Februari, coba kita hapus. Nah, lalu akan muncul message box, soalnya takutnya kan memang kalau misalkan mau ngehapus, takut ragu dan takut cuman keklik doang, maka di sini bakal ada pemberitahuan ulang. Apabila benar memang mau dihapus bisa klik yes. Nah, data sudah terhapus, maka langsung terhapus. Lalu apabila di sini ada salah penulisan, ternyata ini tuh bukan di tanggal 1 Januari terjualnya, tapi di tanggal 31 Desember. Kita bisa langsung klik edit, maka data berhasil diubah dan di sini bakal terubah jadi tanggal 31 dari tanggal 1. Seperti itu untuk button. Lalu kita kembali, maka setelah kembali akan masuk lagi ke menu utama. Oke, kita lanjut lagi buat di form pengeluaran kas. Nah, ini desain yang telah saya buat. Di sini sama, kurang lebih seperti di form penerimaan, sama kurang lebih seperti ini. Lalu ini bagian codingannya. Codingannya pun kurang lebih sama. Ada bagian insert into, ini buat di button simpan. Lalu ada di data loadnya juga buat koneksi. Lalu ada button hapus, yaitu buat menghapus data yang sama seperti tadi di penerimaan. Lalu di sini ada button edit buat update. Lalu ya ada button kembali sama ke form menu utama. Kita bisa coba buat men-start bagian form pengeluaran kas. Nah, yang akan muncul kurang lebih sama seperti yang tadi di penerimaan kas. Sama kita coba bisa buat
input data. Di sini nomor pembelian contoh di data 21 di tanggal contoh di tanggal 18 Januari. Lalu keterangan di sini membeli plastik pembungkus atau enggak plastik pack. Lalu nominalnya 10.000. Nah, di sini bisa simpan. Nah, data berhasil tersimpan apabila memang datanya sudah tersimpan. Nah, ini di sini sudah tersimpan datanya di database. Lalu kalau misalkan di sini mau menghapus karena ini salah dan tidak ada transaksi seperti ini, di sini bisa menghapus ya, sama seperti yang tadi. Lalu data sudah terhapus, lalu di sini bisa edit juga bagian ini contoh kita edit bagian nominalnya hanya 1 juta. Ya, ini 1 juta kita edit. Data berhasil diubah, lalu nominal pun akan berubah seperti itu untuk pengeluaran kas. Di sini kita bisa kembalikan. Nah, biasa seperti kembali ke menu utama. Lalu setelah itu kita yang tadi button di menu utama yaitu bagian form untuk laporan. Ini form laporan. Nah, ini yang telah saya buat. Di sini tuh form laporan tersedia untuk mencetak data yang telah kita masukkan di database melalui Crystal Report. Jadi bisa dicetak di print out dengan bantuan software lainnya yaitu Crystal Report, dan di sini pun membutuhkan 2 form karena saya di sini ada 2 juga pilihan yaitu untuk laporan pemasukan dan laporan pengeluaran, sehingga saya membutuhkan form Crystal Report Viewer 1 dan di sini ada form untuk Crystal Report Viewer 2. Nah, yang pertama yaitu buat penerimaan kas dan yang kedua itu untuk pengeluaran kas. Nah, seperti ini. Sebelumnya juga harus membuat dulu bagian si Crystal Report-nya. Yang saya gunakan yaitu di sini Crystal Report versi 8.5. Oke, kita bisa lihat di codingannya. Di sini lumayan banyak tool yang kita butuhkan di bagian form laporan karena di sini ada radio button, yang ini ada date time picker, lalu ada combo box, dan ini date time picker yang sudah dimodif atau yang di custom sama saya karena hanya membutuhkan bagian tahun. Nah, di sini bisa di custom di bagian properties. Nah, ini custom formatnya jadi tahun ya, dan di bagian custom yang format bawah font ini jadi custom seperti itu. Lalu di sini pun ada tiga button, 1 button untuk laporan dan 1 button untuk laporan, lalu button untuk kembali. Oke, kita lihat bagian codingannya. Nah, untuk codingannya di sini tuh bagian button kembali untuk kembali lagi ke menu utama, supaya karena menu utama itu menu yang inti dari aplikasi, karena ketika sudah mau beres, sudah selesai, kita bisa walkout di situ, dan ketika kita mau menginput data-data bisa ke menu utama. Ada 2 pilihan di penerimaan dan pengeluaran kas. Lalu untuk bagian untuk bagian codingnya di laporan form CRV 1 ataupun nanti biar kebuka, di sini tuh bisa ditambahkan loadnya tuh laporan penerimaan RPT. Nah, kenapa bisa ada ini? Nih tuh dibuat dulu, didesain di Crystal Report. Nanti setelah di save, setelah punya desainnya, nanti bisa dimasukkan di sini. Berhubung saya setelah membuat, dimasukkan juga di dalam bin di tempat penyimpanan
sistem yang saya buat. Nah, ini ada laporan penerimaan dan laporan pengeluaran, makanya langsung bisa di sini dituliskan laporan penerimaan dan laporan pengeluaran. Ini untuk codingan yang telah saya buat. Ini seperti ini dan sudah beres. Di sini kita bisa mencoba untuk start debug. Kita ubah dulu di sini jadi form laporan. Oke, kita start debugnya. Oke, kita tunggu. Maka akan muncul seperti ini. Ini untuk pilihan per hari. Contohnya per hari 1 Januari. Contoh kita bisa lihat nanti ada data atau enggak. Di sini bakal kebuka, sedang loading. Nah, ternyata ada transaksi terjual satu baju tunik sebesar 75.000. Lalu ini untuk per minggu. Di sini kalau per minggu berarti tanggal 1 berarti contohnya dari tanggal 5 sampai tanggal 12. Sini kita bisa lihat ternyata tidak ada transaksi. Lalu untuk per bulan bulan Januari 2023 kita lihat. Nah, ternyata ada transaksi. Lalu di sini per tahun bisa kita lihat juga ada transaksi sebesar 525.000. Lalu di bagian pengeluaran pun sama, kita bisa lihat juga langsung di bagian tahun per 2023 terdapat transaksi sebesar 1.700.000 dan untuk per hari kita ambil contoh di tanggal 1 Januari. Ternyata ada transaksi juga pengeluaran kas sebesar 1 juta. Lalu untuk per minggu seperti yang tadi di penerimaan atau di pemasukan itu, dan seperti itu lalu dikembalikan dan selesai. Mungkin segitu dari saya, kurang lebih program yang telah saya buat, dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata, serta mohon maaf apabila penjelasan dari saya kurang jelas. Sekian proyek UAS pada mata kuliah pemrograman visual lanjutan saya. Terima kasih telah menyaksikan. Nah, mungkin ini terakhir dari program yang saya buat. Di sini bisa keluar langsung N. Selesai. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.